إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa YBT rahimani wa rahimakumullah, masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, masih di pembahasan salat Id. Ya, di pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan bahasanya disunahkan di sela-sela takbir tambahan untuk salat Id membaca al-baqiyat as-sholihat, yaitu ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dibaca dengan sir, sedangkan takbirnya dibaca dengan jahar, keraskan. Sir sebagaimana kita ketahui adalah didengar oleh diri kita sendiri, bisa didengar oleh diri kita sendiri. Adapun jahar bisa didengar oleh orang di samping kita. Kemudian beliau mengatakan wadi'an yumnahu ala yusrahu bainahuma, yaitu dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika posisi di antara sela-sela takbir. Masih tata cara ya, tata caranya ini wadi'an yumnahu ala yusrahu bainahuma. Di antara takbir ya, di antara takbir. Jadi ketika dia Allahu Akbar ya, ini seperti ini. Jadi Allahu Akbar seperti ini ya, tidak diirsalkan tapi ya seperti kita sholat biasa ya, tangan kanan di atas tangan kiri ya. Wadi'an yumnahu ala yusrahu bainahuma, sebagaimana apa? Sebagaimana sholat pada umumnya ya, dengan tata cara seperti itu. Ya. Di Busra Al-Karim disebutkan seandainya seseorang takbirnya itu muwalah ya, dan mengangkat tangannya, maka tidak batal, di mana tidak melebihi dari yang disunahkan ya. Jadi seandainya dia itu enggak baca al-baqiyat as-sholihah kan tidak harus dibaca ya, itu sunnah, tapi kalaupun dia mualah enggak batal. Jadi misalnya Allahu Akbar ini enggak baca apa-apa, langsung Allahu Akbar. Jadi dia mualah dikatakan di sini tidak batal menurut Ar-Ramli. Adapun Ibnu Hajar mengatakan batal. Maka beliau mengatakan law iqtada bi Hanafi wa la takbir wa raf'a lazimahu mufaraqatuhu. Kalau dia bermakmum pada imam yang Hanafi dan kemudian takbirnya dimualah secara berturut-turut berkesinambungan, enggak ada jedanya, fasalnya, maka wajib mufaraqah ya. Jadi memisahkan diri dari jamaah. Ini beda pendapat antara Romli dan Ibnu Hajar. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan? Summa yakhtubu ya, ini kalau sudah selesai ya sholatnya. Summa yakhtubu khutbatain yajlisu qablahuma jilsatan khafifatan.
Yakhtubu khutbatain yajlisu qabla ma jalsatan atau jilsatan khafifatan. Ya, setelah selesai sholat Id ya. Khotbah khutbatain. Yajlisu qablahuma jalsatan khafifatan. Itu berkhutbah, dua khutbah ya. Berkhutbah dengan dua khutbah setelah apa? Sholat, dan duduk sebelum dua khutbah tadi dengan duduk yang sebentar. Ini khutbahnya ini hukumnya sunnah ya. Hukumnya apa? Sunnah. Meskipun dia musafir ya. Ini sunnah, tapi tidak disunahkan untuk jamaah perempuan. Tidak disunahkan untuk jamaah perempuan. La yusan, latusan, liwahid untuk satu orang. Ya. Latusanu liwahidin. Kalau misalnya sholat Id dia sendirian, maka tidak disunahkan apa? Khutbah. Ya. Atau wala li jama'ati nisa. Tidak pula li jama'ati nisa. Illa an yaktuba lahuna zakarun. Illa an yaktuba lahuna zakarun, kecuali ada laki-laki yang berkhutbah untuk mereka. Tapi kalau sama perempuan tidak. Kemudian khutbah ini tidak teranggap ya, kalau dilakukan sebelum sholat Id. Ini ijma' tidak sah ya, tidak bisa. Harus dilakukan setelah sholat Id. Dikatakan summa khutbatain ya, summa khutbah, kemudian berkhutbah setelah apa? Setelah selesai sholat Id. Dan dilakukan setelah selesai sholat Id. Kita bisa lihat dalil yang mendasarinya, di antaranya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma yusalluna al-idaini qabla al-khutbah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar mereka sholat Id dua raya sebelum khutbah. Sholat dulu baru khutbah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian juga Wan Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma fitr wa adha fa shalla tsumma khataba. Aku keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Idul Fitri dan Idul Adha, dan beliau salat kemudian baru khutbah, baru berkhutbah. Kalau kemudian didahulukan khutbah dulu baru salat, maka di sini disebutkan disunahkan untuk diulang. Ya, jika waktunya masih pendek. Ya, jika dia ternyata malah khutbah dulu, maka disunahkan untuk diulang. Dan di sini disebutkan ada duduk ya. Duduk sebentar sebelum apa? Sebelum khutbah. Ada duduk dulu sebelum khutbah. Ya jelisu qablahuma jalsatan khaifatan, dikatakan di sini seukuran azan Jumat. Ketika apa?
sholat Jumat, di khutbah pertama, sebelum khutbah pertama dia kan khotib duduk ya, kemudian muadzin azan. Nah di sholat id juga disunahkan duduk dulu sebelum mulai khutbah, dan duduk ini sekira atau seukuran azan dalam sholat Jumat. Baru kemudian memulai untuk khutbah. Dan musannif mengatakan wa yadhkuru fiha ma yaliqu. Ya, jadi ada duduk ya, kita ulangi lagi, ada duduk sebelum khutbah ya, seukuran azan ketika sholat khutbah Jumat. Kemudian khutbah id ini juga 2 kali ya, sebagaimana ini adalah dipilih oleh semua ulama mazhab ya, bahkan ada yang menukil ijma ya, yaitu khutbah id adalah 2 kali. Nah khutbah 2 ini dipisah dengan duduk sebagaimana ketika khutbah Jumat ya, berarti ada duduk yang pertama sebelum mulai khutbah pertama seukuran azan sholat Jumat, kemudian ada duduk yang memisah antara khutbah pertama dan khutbah kedua ya, seukuran sebagaimana duduk di antara 2 khutbah Jumat, yaitu dianjurkan seukuran membaca surat Al-Ikhlas. Wa yadhkuru fiha ma yaliqu. Kemudian khatib menyebutkan hal-hal yang sesuai, yang cocok ya, dengan keadaan ya. Misal Misalnya ketika khutbah Idul Fitri, maka hukum-hukum zakat fitri misalnya ya. Kalau Idul Adha ya tentang korban. Wa yadhkuru al-khatib ya. Yadhkuru fil khutbah ma yaliku. Wa yadhkuru di dalam khutbah ma yaliku ya. Maka disunahkan ya bagi imam untuk mengajari manusia ya, mengajari jamaah apa yang dibutuhkan pada hari-hari tersebut ya. Ya, kemudian wa yukabbiru fil ula tis'an wa fisaniyati sab'an wilaan. Kemudian bertakbir ya. Disunahkan bertakbir di khutbah pertama sebagai pembuka ya, pembuka khutbah itu 7 kali. Mutawalian ya, berturut-turut ya, tidak dijeda gitu, dan yakin. Yukabiru nadban, yukabiru fil ula tis'an. Yukabiru fil ula tis'an 9 kali. Jadi pembuka khutbah pertama, wafisaniyah, dan khutbah kedua yaitu sab'an wilaan, berturut-turut ya. Nah di Busra al-Kalim dikatakan liqauli ba'di tabi'in, berdasarkan perkataan sebagian tabi'in, innahu minas sunnah, tadi termasuk sunnah takbir tadi. Ya, disunahkan berturut-turut, tidak dipisah dengan yang lain. Tapi kalau misalnya dipisah, ya boleh saja. Dipisah dengan zikir, dengan baca Al-Quran atau yang lainnya, ya, maka tidak mengapa. Tapi yang baik adalah di mualah ya. Di Al-Mardi disebutkan riwayat Baihaqi disebutkan tentang khutbah di 2 hari raya.
Qal as-sunatu dibuka taftatih taftatihha al-khutbah bi tis'i takbiratin tatra, atau tuftataha disunahkan untuk dibuka khutbah dengan 7 takbir. Yang kedua rakaat kedua di khutbah kedua bisa bi takbirat ya. Tatra ya, mutataliyah, berturut-turut. Ini kesunahan dalam khutbah membaca takbir di khutbah pertama 9 kali, pembukaannya yang kedua 7 kali. Demikian untuk takbir berikutnya akan kita baca takbir, yaitu takbir ketika di luar sholat. Sama kita baca di sesi berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.